Sebelumnya di Lost. Di sisi lain, Said yang hendak kembali ke tempat teman-temannya berada, tampak sangat ketakutan ketika cuaca berubah mendung dengan angin yang cukup kencang. Samar-samar, Said bisa mendengar sebuah suara berbisik yang Daniel pernah ceritakan sebelumnya. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 1 episode 10. Episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya Claire yang mengalami mimpi aneh. Di dalam mimpinya, perut Claire sudah mengempis dan dia juga mendengar suara tangisan bayi dari kejauhan. Claire yang tidak menyadari bahwa semua itu hanya mimpi, memutuskan pergi untuk mencari tahu. Setelah berjalan cukup jauh ke dalam hutan, Claire melihat ada sebuah tempat tidur bayi. Ia pun membuka selimut di dalamnya, tetapi bukan bayi yang ia lihat, melainkan genangan darah. Claire yang merasa syok atas mimpinya barusan, langsung berteriak kencang hingga membangunkan yang lainnya. Charlie mencoba menenangkannya, ia berkata bahwa Claire hanya bermimpi dan berjalan saat tidur. Bisa dilihat tangannya Claire berdarah karena cengkraman kukunya sendiri. Keesokan paginya, Claire memeriksakan lukanya kepada Jack. Jack menduga mimpi Claire pasti sangat mengerikan, melihat luka di telapak tangannya yang tertusuk kukunya sendiri. Tapi Claire tidak mau menceritakan tentang mimpinya itu. Jack lalu menanyakan tentang kondisi kandungannya Claire. Claire menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Ia bahkan sudah menjalani pemeriksaan semacam USG sebelum ikut penerbangan. Meski begitu, Claire mengalami keluhan ibu hamil pada umumnya seperti nyeri punggung dan lebih sering buang air kecil. Setelah lukanya selesai diobati, Claire terlihat menyendiri sembari menulis buku diary. Tak lama, Charlie datang dan memberikannya segelas air. Charlie tampak sangat mengkhawatirkan Claire. Seharusnya dengan kondisi Claire saat ini ada teman ataupun keluarga yang mendampinginya. Lalu Charlie dengan senang hati menawarkan diri untuk menjadi teman Claire, menemaninya mengobrol dan menjaga Claire. Namun, Claire tidak menerimanya begitu saja. Karena sepertinya Claire belum bisa membuka hatinya yang pernah disakiti seorang laki-laki. Claire merasa tidak enak, tetapi Charlie mencoba mengerti dan tidak memaksanya. Melihat Charlie yang pergi, Claire kembali teringat saat masa awal kehamilannya. Saat itu Claire tampak tidak senang setelah mengetahui dirinya hamil. Mengingat Claire dan pacarnya belum menikah. Tak patut. Selain itu, Claire juga takut untuk memberitahu kabar tersebut kepada ibunya. Tapi berbeda dengan Claire, pacarnya yang bernama Thomas terlihat senang. Dia tidak keberatan dan mengatakan akan bertanggung jawab. Dia yakin mereka berdua pasti bisa mengurus dan membesarkan bayi mereka. Meski penghasilannya saat ini terbilang pas-pasan. Mendengar hal itu, Claire pun luluh dan bersedia untuk hidup bersama Thomas. Claire tampak sangat ceria. Ia bahkan bercerita kepada temannya yang bernama Sarah jika dia dan Thomas memutuskan untuk tinggal bersama. Untuk mengetahui keberuntungannya, Sarah mengajak Claire untuk pergi menemui seorang peramal. Peramal tersebut adalah seorang pria paruh baya yang bernama Johnson. Dia membaca peruntungan Claire dengan melihat garis telapak tangan dan juga dari penerawangannya. Akan tetapi, tiba-tiba Johnson meminta maaf dan mengatakan tidak sanggup untuk meramal Claire. Johnson bahkan mengembalikan uang yang diberikan Claire sebelumnya sebagai bayaran. Claire yang merasa kesal dengan sikap Johnson yang aneh, memutuskan untuk langsung pergi. Beberapa waktu berselang, kini perut Claire tampak mulai membuncit. Karena keadaannya yang seperti itu, Claire tinggal di rumah Thomas dan mengerjakan pekerjaan rumah. Awalnya keadaan itu berjalan cukup baik sebelum Thomas berkata terus terang jika dia berubah pikiran dan belum siap menjadi seorang ayah. Terjadilah cekcok di antara keduanya dan berakhir dengan Thomas yang pergi meninggalkan Claire, tidak mau bertanggung jawab.
Singkat cerita, di lain hari Claire kembali datang ke tempat paranormal sebelumnya. Dia meminta agar kali ini pria itu mau meramalnya dan untungnya Johnson setuju. Saat Johnson sedang menerawang peruntungannya, Claire mencoba bertanya alasan pria itu menolak meramalnya waktu itu. Pria itu lalu menjawab bahwa dia melihat sesuatu yang kabur dan hal itu pertanda tentang sesuatu yang buruk. Setelah selesai melihat masa depan Claire, Johnson memperingatinya agar Claire mengasuh anaknya sendiri. Awalnya Claire memang berniat untuk memberikan bayinya kepada orang lain yang berniat untuk mengadopsi. Tetapi Johnson tetap bersikukuh memperingati Claire untuk menjaga bayinya sendiri. Johnson bahkan terus-menerus menelepon selama berbulan-bulan untuk meyakinkan Claire agar mengurungkan niatnya itu. Sebenarnya Claire tidak rela untuk menyerahkan anaknya kepada orang lain. Meskipun Claire tidak menginginkan kehamilannya itu. Tapi ini memang harus dilakukan karena Claire tidak bisa mengurus bayinya seorang diri. Surrounds this baby. Danger? Play no part in its life, nor yours. You mean with Thomas? Is it easy? The father. Tapi ketika itu setelah cukup lama berpikir dan mempertimbangkannya baik-baik, Claire tidak jadi untuk menyerahkan anaknya kepada orang tua asuh. Dia kemudian pergi menemui Johnson dan meminta saran darinya. Tetapi ketika Claire datang menemui pria itu, Johnson justru menyuruh Claire untuk pergi ke Los Angeles. Dia bahkan memberikan sejumlah uang dan tiket untuk Claire. Di masa sekarang, setelah kejadian kemarin malam, Claire kembali tidur seperti biasa. Tapi tiba-tiba muncul seseorang yang datang lalu membekap mulutnya. Orang itu mencoba menyakiti bayi di perut Claire menggunakan benda tajam. Claire yang merasa ketakutan langsung berteriak histeris yang seketika membangunkan Jack dan yang lainnya. Jack segera datang dan menanyakan apa yang terjadi. Claire lalu menjelaskan dengan histeris bahwa ada orang yang berniat menyakiti bayinya. Charlie yang mendengar hal itu langsung mengajak Hurley dan yang lain untuk menyisir tempat sekitar. Sementara Jack mencoba menenangkan Claire dan mengecek kondisinya. Tetapi Jack kebingungan melihat tidak ada satupun luka di tubuh Claire. Setelah memastikan keadaan Claire yang baik-baik saja, Jack lalu menghampiri Hurley yang telah selesai menyisir tempat sekitar. Hurley berkata bahwa tidak ada hal yang mencurigakan dan tidak menemukan satupun orang. Akan tetapi Hurley kini terpikir suatu hal. Siapa yang sebenarnya mereka cari? Mereka bahkan tidak saling mengenal satu sama lain. Karena itu, sebagai tindakan antisipasi kejadian seperti ini terulang, Hurley berniat untuk membuat sensus data para penumpang pesawat yang selamat. Di sisi lain, Charlie datang menghampiri Claire yang sudah cukup tenang. Dia menyelimuti tubuh wanita itu dan mengatakan akan tetap bersamanya semalaman. Selain itu, dia juga berjanji akan terus menjaga Claire. Keesokan harinya, Hurley tampak sudah memulai mendata para penumpang dengan mengajukan pertanyaan seperti nama, pekerjaan, dan lain-lain. Beberapa orang sudah Hurley datangi, termasuk Mr. Locke dan seorang pria bernama Ethan. Hurley kemudian pergi untuk menanyai Boone dan adiknya. Tetapi Boone berkata Hurley tidak perlu repot-repot melakukan hal tersebut karena daftar para penumpang sudah ada. Baik itu penumpang yang meninggal ataupun yang selamat. Akan tetapi daftar tersebut berada di tangan James. Setelah mengetahuinya, Hurley langsung menemui James dan berhasil mendapatkannya setelah melakukan penawaran yang membuat James setuju. Di sisi lain, tampak Jack, Charlie, dan juga Kate sedang mendiskusikan kejadian semalam. Charlie bertanya apakah semalam Kate melihat seseorang pergi meninggalkan pantai. Kate menjawab tidak. Namun Jack berpikir mungkin sebenarnya kejadian penyerangan itu tidak benar-benar terjadi, mengingat perutnya Claire bersih tanpa luka. Ya, Jack menganggap mungkin Claire hanya bermimpi buruk. Tidak lama lagi, Claire akan melahirkan, tetapi jika keadaannya terus seperti ini, besar kemungkinan akan memicu persalinan dini. Itu sangat buruk dan mereka harus memastikan Claire agar tidak stres. Setelah Jack menjelaskannya cukup panjang lebar, Charlie justru marah karena Jack menganggap Claire sudah berbohong. Sepulang dari pantai, Jack kembali ke gua dan menghampiri Claire. Claire langsung bertanya apakah Jack menemukan pelakunya. Tetapi Jack justru memberikan Claire obat penenang. Jack meyakinkan bahwa obat tersebut aman untuk Claire konsumsi.
Selain itu, Jack mencoba memberinya pengertian bahwa kondisi Claire sekarang muncul akibat tekanan dan stres. Mendengar itu, sama seperti reaksi Charlie sebelumnya. Claire pun tampak marah karena merasa tidak dipercaya. Claire yang menolak untuk berbicara lebih lanjut memutuskan untuk mengemasi barang-barangnya dan pergi meninggalkan gua. Melihat Claire yang pergi dengan perasaan kesal, Charlie memutuskan untuk pergi menyusulnya. Claire pun menanyakan alasan Charlie menyusul dirinya. Charlie kemudian berkata jujur bahwa dia menyukai Claire dan ingin menjaga wanita itu. Namun Claire tidak percaya dan menganggap Charlie hanya merasa kasihan dan iba kepadanya. Di tengah-tengah pembicaraan, tiba-tiba Claire merasakan sakit di perutnya akibat kontraksi. Charlie meminta Claire untuk tetap tenang. Tetapi karena Claire sudah tidak kuat menahannya, ia lalu meminta Charlie agar memanggilkan Jack. Charlie pun segera berlari. Tetapi untungnya ia berpapasan dengan Ethan di jalan dan meminta orang itu untuk memanggilkan Jack. Sementara Charlie akan kembali ke tempatnya Claire. Claire terlihat sangat kesakitan, tapi dia berusaha menahan rasa sakit itu dan mencoba mengatur napasnya menuruti instruksi dari Charlie. Charlie mencoba menenangkan wanita itu dan berkata Jack akan segera datang. Inhale. Exhale. Good. Take my hand. Okay. Squeeze. Okay, breathe. How you doing? It hurts. Inhale. Okay, good. Claire kemudian teringat kembali alasannya naik pesawat ke Los Angeles. Saat itu, Johnson mengatakan ada sepasang orang baik yang bersedia mengadopsi anaknya Claire. Claire tentu saja marah. Berbulan-bulan, Johnson berusaha meyakinkannya untuk membesarkan anaknya sendiri, tetapi sekarang Johnson malah menyuruh hal yang sebaliknya pada Claire. Namun, pria itu berhasil membujuk dan meyakinkan Claire, hingga membuat Claire sangat menyesal sekarang. Ya, karena hal itu sekarang Claire harus mengalami kecelakaan pesawat tragis dan terdampar di Pulau Antah Berantah. Charlie yang sejak tadi terus menemani dan mendengarkan cerita Claire pun menyimpulkan bahwa Johnson si peramal mungkin saja sudah mengetahuinya tentang kecelakaan pesawat dan tentang Claire yang selamat serta keadaannya yang mengharuskan Claire sendiri untuk membesarkan anaknya. Untuk beberapa saat, Claire memikirkan ucapan Charlie barusan dan menyetujuinya bahwa Johnson sebenarnya sudah merencanakan hal ini. Ingat guys, ini cuma cerita fiktif, jangan percaya peramal. Di sisi lain, Said yang sebelumnya telah pergi berkelana akhirnya berhasil kembali ke gua dengan selamat, tapi dengan keadaan luka-luka. Jack yang saat itu tengah bersama Kate tampak terkejut dan langsung memeriksa keadaannya Said. Dengan kondisi kelelahan dan terus menahan rasa sakit cukup lama di kakinya, Said berusaha menjelaskan bahwa dia berhasil menemukan si wanita Perancis yang ternyata masih hidup. Ia juga bercerita tentang sekelompok orang misterius selain mereka yang tinggal di pulau. Bahkan kelompok misterius ini sudah menghabisi tim ekspedisinya Daniel. Tak lama, Hurley datang dengan tergesa-gesa. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mewawancarai semua orang yang ada di pesisir pantai dan di gua. Sekarang masalahnya adalah salah satu di antara mereka yang Hurley wawancarai tidak ada di daftar penumpang pesawat, yaitu Ethan. Di sisi lain, setelah cukup lama menunggu kedatangannya Jack, Claire berkata kalau perutnya sudah terasa membaik. Charlie tampak senang, ia bersyukur Claire tidak mengalami persalinan dini. Menyadari Charlie yang begitu perhatian dan sangat baik kepadanya, Claire tersenyum sembari mengucapkan terima kasih. Setelah itu mereka berdua memutuskan untuk kembali ke gua. Tetapi tiba-tiba Ethan muncul mencegat keduanya di tengah jalan. Charlie yang melihat Ethan tanpa membawa Jack mulai merasa khawatir dan mulai bersiaga melindungi Claire. Dan entah apa yang terjadi selanjutnya. Los bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.